Di ruang kerjanya yang tenang, seorang asisten mendekati kepala sekolah yang sedang menatap keluar jendela. Apakah Anda benar-benar akan melewatkan upacara kelulusan? Bagaimanapun juga, mereka adalah murid-murid Anda. Anda telah membimbing mereka di setiap langkah perjalanan ini. Kepala sekolah. Sang kepala sekolah hanya diam membisu, merenungkan masa depan anak didiknya. Sambil memberi makan burung-burung di sangkar, sang kepala sekolah akhirnya angkat bicara. Aku hanya menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi mereka saat mereka masih lemah. Sekarang setelah mereka tumbuh dewasa, sudah saatnya bagi mereka untuk merintis jalan mereka sendiri ke depan. Tiba-tiba tatapannya terhenti pada satu burung yang masih terdiam di sangkar. Masih ada satu yang belum terbang. Apakah ia tidak tahu di mana tempatnya berada? Suasana aula akademi yang sangat masif dipenuhi oleh para murid yang takjub. Wah, ini pertama kalinya aku melihat akademi menggunakan aula seluas ini. Seru salah satu murid berkacamata. Teman di sebelahnya menimpali, banyak pemimpin guild besar yang hadir hari ini, jadi mereka harus mengerahkan segalanya. Di deretan kursi penonton, perdebatan tentang hasil penilaian Dungeon mutasi mulai memanas. Aku penasaran bagaimana hasil penilaian suplemen Shichen dan Gongting, tanya seorang murid. Murid lain menjawab, tidak ada satu kata pun yang bocor. Akademi merahasiakannya dengan sangat rapat. Kita akan segera mengetahuinya, sahut yang lain. Murid berkacamata langsung berseru penuh keyakinan, apakah itu masih perlu dipertanyakan? Temanku Shichen pasti memenangkan pertempuran itu. Mendengar hal itu, seorang murid berambut cepak di barisan depan langsung menoleh dengan geram sambil mengacungkan jempol ke bawah. Hei, si empat mata. Berhenti membanggakan Shichen kesayanganmu itu. Dia sama sekali tidak punya peluang di hadapan saudaraku. Gelar juara itu mutlak milik Gongting. Murid-murid lain pun ikut bersorak dan saling mengejek. Di balik tirai panggung, suasana politik yang pekat sedang berlangsung. Serikat-serikat besar dari seluruh negeri telah mengirimkan perwakilan mereka ke upacara kelulusan ini. Bahkan seluruh dewan direksi dari Empire Guild turut hadir. Ayah Gongting menatap tajam ke arah para petinggi yang baru tiba, termasuk Ming Jing selaku pendiri Empire Guild dan Yuan Guang sang salah satu pendiri. Pesta pemilihan dewan untuk Empire Guild sudah di depan mata. Bisik ayah Gongting di dalam hati saat menyapa mereka dan mempersilakan duduk di barisan depan VIP. Melihat saingan politiknya, Ming Jing, yang saat ini memiliki perolehan suara yang seimbang dengannya di jajak pendapat, ayah Gongting tersenyum sinis di balik kacamatanya. Upacara hari ini adalah kesempatan sempurna untuk memenangkan hati semua orang yang masih ragu-ragu di dalam dewan. Kursi ketua dewan akan menjadi milikku. Ia kemudian berbalik menatap putranya, Gongting, yang sudah berpakaian rapi dengan jas putih dan pita merah. Begitu upacara dimulai, wakil ketua Karl akan menyerahkan trofi kejuaraan itu kepadamu secara pribadi. Sebuah skenario palsu yang sempurna telah disiapkan untuk mengukuhkan tahta mereka. Di ruang tunggu aula, ayah Gongting menatap putranya dengan pandangan penuh ambisi politik. Seluruh dunia akan mengingat hari ini. Ini akan menjadi titik awal bagimu untuk mendaki ke puncak tertinggi absolut, tegasnya. Ia menambahkan dengan penuh kepuasan, dan hari ini juga akan menjadi momen paling gemilang bagi keluarga Gong kita. Pria itu kemudian merapikan posisi kacamata dan menatap tajam ke arah Gongting. Pastikan kamu menyampaikan pidato yang bagus di atas panggung nanti, dan jangan sampai mengacaukan hal ini. Pergilah keluar sana dan buktikan nilai tertinggimu yang mutlak. Sementara itu, Gongting hanya terdiam kaku sambil memegang secari kertas pidato, tak berani membantah kehendak ayahnya. Di atas panggung utama, seorang pembawa acara wanita dengan gaun anggun berdiri di depan mikrofon untuk membuka acara secara resmi. Para tamu kehormatan yang terhormat, hadirin sekalian. Selamat siang, serunya menyapa seluruh isi ruangan.
Suara pembawa acara bergema ke seluruh penjuru aula besar. Setelah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan upaya yang tiada henti, penilaian kelulusan Universitas Awakener tahun ini akhirnya telah berhasil diselesaikan dengan baik. Saya merasa sangat terhormat untuk mengumumkan bahwa upacara kelulusan Universitas Awakener Nasional untuk Angkatan 2157 telah resmi dimulai. Gemuruh pembawa acara yang disambut oleh perhatian penuh dari seluruh petinggi guild terkemuka di barisan VIP depan. Di sudut kursi penonton yang cukup jauh dari sorotan, Si Chen duduk dengan tenang sambil melipat kedua tangannya di dada. Di atas panggung, fokus beralih pada sebuah piala yang tertutup kain merah tua. Di momen yang sangat dinanti-nantikan ini, kita semua akan menyaksikan penobatan kejayaan yang mutlak. Bersama-sama, mari kita tunjukkan sang juara utama dari penilaian kelulusan tahun ini. Ucap pembawa acara dengan penuh semangat sembari membuka kain penutup. Sebuah piala emas yang berkilau mewah dan berbentuk kobaran api yang memeluk bola kristal pun terpampang jelas di bawah sorotan lampu panggung. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Wakil Ketua dari Global United Guild, Tuan Karl Cavendish. Seru pembawa acara, menyambut pria berambut merah muda dengan jas putih elegan yang melangkah maju dengan senyuman tenang untuk menyerahkan trofi tersebut ke pemenang yang sudah ditentukan dalam skenario palsu ini. Wakil Ketua Karl sekarang akan mengumumkan sang juara utama dan menyerahkan penghargaannya secara langsung. Seru pembawa acara, membakar semangat seluruh isi aula. Di atas panggung, Karl Cavendish tersenyum memikat ke arah kamera. Saya sangat berterima kasih atas undangan kehormatan dari Empire Guild. Hal ini memungkinkan saya berada di sini secara langsung untuk menyaksikan penampilan gemilang dari generasi baru yang luar biasa dari negara Dongsin. Suasana mendadak hening saat Karl mengubah nadanya menjadi serius. Banyak dari kalian yang mungkin belum menyadari hal ini, tetapi sebuah insiden tak terduga telah terjadi selama penilaian suplemen kemarin. Dungeon Uncharted Demon Lair yang awalnya diklasifikasikan sebagai derang, ternyata merupakan sebuah demon lair berbahaya tingkat berang yang menyamar. Mendengar pengumuman itu, penonton langsung gempar. B-rank. Apa aku tidak salah dengar? Teriak para murid syok. Beberapa petinggi guild di kursi VIP ikut berbisik tegang, bahkan tim serbu serikat, Guild Raid Team, pun akan kesulitan setengah mati melawan Dungeon Berang. Bagaimana caranya mereka bisa selamat? Melihat kepanikan yang berhasil ia bangun, Karl melanjutkan pidato manipulasinya dengan dramatis. Namun, di tengah momen keputusasaan mutlak tersebut, ada satu kandidat yang mengandalkan langkah kakinya yang tanpa celah serta keahliannya yang luar biasa master. Untuk secara ajaib mengalahkan monster tingkat tinggi tersebut, meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat masif. Dia sendirian membantai Lord dari Dungeon Berang tersebut, dan menyelamatkan nyawa seluruh anggota timnya. Di sudut ruangan, Si Chen hanya menopang dagunya dengan tatapan malas. Sang devourer asli yang sebenarnya menyelesaikan kekacauan itu hanya bisa menonton skenario busuk ini dengan dingin. Tepat di bawahnya, Gong Ting berdiri kaku mendengarkan kebohongan yang dirancang untuknya. Dia adalah lulusan terkuat, sekaligus juara utama dari penilaian tahun ini, teriak Karl lantang sambil membuka amplop emas di tangannya. Gong Ting. Gemerlap lampu panggung langsung menyala terang diiringi ledakan konfeti emas yang meriah. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton yang tertipu, Gong Ting melangkah maju sambil merapikan jas putihnya. Namun, alih-alih bangga, wajahnya justru tampak muram dan dipenuhi rasa bersalah yang mendalam karena telah merebut panggung milik Si Chen. Pengumuman palsu tersebut seketika memicu kehebohan di kursi penonton. Si Chen benar-benar gagal mengalahkannya. Itu tidak mungkin, seru si empat mata tidak percaya. Temannya ikut berteriak emosi, ini pasti sudah direkayasa. Sebaliknya, kubu pendukung Gong Ting langsung bersorak mengejek. Oi! Kalian sudah yakin sekarang? Saudaraku ini benar-benar tak terkalahkan. Sementara itu, beberapa murid lain justru takjub dengan narasi kebohongan yang dibuat. Solo Dungeon Berang? Itu benar-benar sangat overpowered.
Ada orang yang terlahir memiliki segalanya. Gumam mereka pasrah. Bener banget, bahkan Dungeo Nerang saja sudah cukup untuk membantai kita semua. Di sudut aula yang gelap, si Chen menopang dagunya dengan ekspresi dingin dan tenang. Ia mengingat kembali momen krusial di dalam Dungeon Mutasi saat membuat kesepakatan rahasia dengan Gong Ting yang sedang terluka parah. Gong Ting, mari kita buat kesepakatan. Kau ambil peringkat pertama di penilaian ini, dan aku mengambil uang hadiahnya sebesar 1 juta yuan. Namun, kesepakatan dari sang devourer memiliki satu syarat mutlak demi menyembunyikan kekuatannya yang bisa berganti kelas secara bebas. Tapi ada satu kondisi, kau tidak boleh membocorkan kepada satu jiwa pun tentang apa yang terjadi selanjutnya. Kembali ke realita panggung, pembawa acara berseru, selanjutnya, silakan sambut Gong Ting untuk menyampaikan pidato penerimaan juaranya. Di bawah sorotan lampu utama, Gong Ting melangkah maju ke podium dengan menggenggam kertas pidatonya erat-erat. Para petinggi guild besar di barisan VIP tampak sangat terkesan oleh wibawa palsu tersebut. Dia benar-benar membawakan dirinya dengan sangat anggun. Benar-benar seorang jenius berbakat mutlak, puji mereka. Mendengar pujian itu, ayah Gong Ting yang duduk di barisan depan tersenyum puas penuh kelicikan. Rencana politiknya berjalan sempurna seiring bisikan kagum para dewan-dewan direksi di sekitarnya. Seperti yang diharapkan dari putra Gong Lin. Tuan muda dari keluarga Gong benar-benar hidup sesuai reputasinya. Masa depannya benar-benar tanpa batas. Di atas podium kelulusan yang megah, Gong Ting berdiri di depan mikrofon sambil memegang kertas pidatonya. Ketua Karl benar mengenai menghadapi musuh yang kuat, menyelamatkan tim, dan membantai Lord Dungeon. Ucapnya perlahan, membenarkan narasi pertempuran yang luar biasa di Dungeon Berang. Namun, alih-alih melanjutkan sandiwara yang telah disiapkan ayahnya, Gong Ting menatap tajam ke depan dengan ekspresi serius. Tapi, orang yang melakukan semua hal itu bukanlah aku. Kalimatnya menggantung sejenak sebelum ia melontarkan pengakuan yang mengguncang seluruh isi aula. Orang itu adalah si Chen. Mendengar namanya disebut secara tiba-tiba, si Chen yang semula duduk dengan tenang langsung membelalakan matanya terkejut. Di atas panggung, Karl Cavendish hanya bisa tertegun kebingungan menyaksikan skenario yang ia susun berantakan di depan publik. Di barisan kursi VIP, kepanikan luar biasa langsung melanda ayah Gong Ting. Wajahnya menegang drastis dan keringat dingin bercucuran. Gong Ting? Apa yang kau katakan? Teriaknya dalam hati, murka sekaligus panik karena ambisi politiknya terancam hancur berantakan. Di sudut lain penonton, teman-teman kelas mereka langsung histeris. Bro, apa kau sudah gila? Teriak seorang murid berambut cepak yang semula membanggakan Gong Ting. Dengan penuh keberanian, Gong Ting melanjutkan kesaksian jujurnya di bawah sorotan lampu panggung. Ketika insiden tak terduga itu terjadi di Demon Lair, pengawas ujian pingsan, dan hanya tersisa aku bersama si Chen. Dia adalah lightning assassin terkuat yang pernah aku lihat sepanjang hidupku. Dengan keterampilan tertinggi dan pengalamannya, dia dengan mudah membantai gerombolan monster tersebut. Bayangan kilasan aksi memukau tebasan pedang si Chen saat membantai sang Lord Monster dengan kekuatan absolut terbayang jelas. Dia menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepadaku apa arti kekuatan yang sebenarnya. Dia membuatku menyadari untuk pertama kalinya bahwa Awakener sehebat itu benar-benar ada di dunia ini. Gong Ting menarik napas dalam mana, lalu menegaskan dengan lantang, si Chen lah yang menyelesaikan segalanya. Juara sejati dari penilaian kelulusan tahun ini adalah si Chen. Di tengah kegemparan itu, si Chen hanya terdiam menopang dagu dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Ia tidak menyangka bahwa Gong Ting akan nekat melanggar kontrak rahasia demi sebuah kehormatan. Dia menjaga rahasia itu untukku, tapi sekarang malah membongkarnya, pikir si Chen. Aula pun seketika berubah menjadi kekacauan total. Riuh kepanikan dan bisik-bisik kebingungan meledak di antara ratusan penonton yang hadir. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah mereka bilang hasil ujiannya sudah diuji secara profesional oleh Empire Guild?
Apakah ada masalah dengan hasil ujiannya? Di atas panggung, Carl Cavendish yang sempat terkejut perlahan menyunggingkan senyum sinis yang penuh arti. Menarik, gumamnya pelan, melihat intrik politik ini menjadi semakin liar. Sementara itu, si empat mata dan temannya langsung berdiri dari kursi mereka sambil berteriak menuntut keadilan. Sudah kuduga. Pasti ada bisnis kotor yang sedang terjadi dalam penilaian ini. Investigasi. Harus ada investigasi besar-besaran. Tuntut mereka dengan penuh emosi. Para petinggi menuntut kejelasan kepada ayahnya. Ketua Gong Lin. Aksi macam apa ini? Bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan? Gong Lin hanya terdiam kaku menahan geram, meremas sandaran kursi kayunya hingga retak demi meredam murka akibat rencana politiknya yang berantakan. Gong Lin segera beranjak dari kursinya dan berjalan pergi meninggalkan aula upacara. Di atas panggung, ia berjalan melewati Gong Ting yang masih berdiri tegak di bawah sorotan lampu. Gong Ting menatap serpihan kertas pidato buatan ayahnya yang baru saja ia robek. Nilai hidup seperti apa yang ingin kuraih, dan jalan mana yang akan kuambil di masa depan, hal-hal itu harus kuputuskan sendiri. Tekadnya mantap, bagai seekor burung bebas yang akhirnya lepas dari sangkar kekuasaan ayahnya. Sambil menatap Si Chen dari kejauhan, Gong Ting tersenyum penuh tantangan. Si Chen, kamu menang kali ini. Tapi lain kali, aku pasti akan melampauimu. Si Chen yang menyimak dari kursi penonton, hanya membalasnya dengan senyuman tipis nan tenang. Beralih ke realita luar setelah kelulusan, persaingan ketat di dunia Awakener dimulai. Di dunia ini, terdapat puluhan ribu guild yang terbagi menjadi 5 hierarki dari yang tertinggi hingga terendah. Pinnacle Guild. Top Tier Guild. Gold Guild. Silver Guild. Ordinary Guild. Bagi sebagian besar Awakener, menembus top tier guild adalah batas tertinggi yang bisa mereka impikan. Di seluruh dunia, hanya ada 12 guild yang masuk dalam kategori top tier, dan Empire Guild adalah salah satunya. Di bursa kerja kelulusan, suasana tampak kacau dan penuh keputusasaan bagi murid kelas bawah. Tolong lihat resume saya sekali lagi. Mohon seorang lulusan berkacamata. Pihak perekrut langsung mencap resumenya dengan tulisan rejected, ditolak, sambil mengusirnya dingin. Guild Divine Eye kami tidak merekrut kelas support tahun ini. Cari tempat lain. Murid itu menangis histeris. Aku bisa melakukan apa saja. Menyapu lantai pun tidak apa-apa. Bagi mayoritas lulusan biasa, mendapatkan tawaran pekerjaan dari guild sangatlah sulit. Apakah kamu mendapat tawaran? Tanya seorang pemuda yang frustrasi. Temannya menjawab lesu, tidak. Kompetisi kerja tahun ini benar-benar terlalu sengit. Namun, segalanya akan berubah drastis dan menjamin masa depan cerah jika seseorang cukup beruntung mendapatkan kartu undangan merah eksklusif untuk bergabung dengan top-tier guild. Di loket khusus, Charleson selaku manajer HRD Empire Guild menyerahkan amplop merah undangan eksklusif. Informasi identitas telah terdaftar. Ini sertifikat pekerjaanmu. Sebagai anggota tim juara, kamu bisa langsung bergabung dengan Empire Guild. Jelasnya kepada M.A. Long, anggota tim juara pendukung. Menerima kartu merah tersebut, M.A. Long menangis haru. Tuan M.A. Long. Ini setara dengan mewujudkan impian pamungkas dalam hidup. Batinnya sangat bersyukur karena masa depannya kini terjamin. Teman-teman satu timnya pun bersorak gembira sambil memamerkan kartu merah mereka. Yeah. Empire Guild, aku datang. Departemen Riset Monster, aku datang, teriak mereka girang. Satu murid berambut coklat menimpali, aku masuk ke Departemen Tempur. Wow. Sementara yang lain tersenyum lebar, aku juga ditempatkan di Departemen Riset. Di sisi lain koridor gedung, seorang petinggi bertubuh besar dan berambut panjang keperakan keluar dari lift dan menyapa Carl Cavendish yang kebetulan lewat. Ah, kebetulan sekali. Apakah ketua Carl juga sedang menuju ke bursa kerja? Tanyanya. Carl tersenyum tenang, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada seseorang. Petinggi itu terkekeh tipis melihat gelagat Carl. Oh, tampaknya ketua Carl juga sangat menghargai dia.
Memikirkan jenius seperti itu akan masuk ke Empire Guild milikmu. Kamu benar-benar beruntung mendapatkan keuntungan besar. Sindirnya halus. Kembali ke meja registrasi, Charleson mulai memeriksa data di komputernya dan mendadak mengernyit kesal. HM? Kenapa masih ada satu orang yang belum hadir? Keluhnya. Hey! Kenapa anak bernama Si Chen dari timmu belum mendaftar juga? Dia satu-satunya yang tersisa. Jangan membuang-buang waktuku, bentaknya pada M.A. Long. M.A. Long dan temannya langsung panik dan mencari ke segala sudut ruangan. Benar juga. Di mana Si Chen? Si Chen. Si Chen, teriak mereka kebingungan. Tak lama kemudian, Si Chen berjalan keluar dengan santai dari toilet umum sambil memasukkan kedua tangannya ke kantong celana. Dia ada di sebelah sana, seru M.A. Long lega. M.A. Long dan temannya segera berlari menghampiri Si Chen dengan wajah panik. Kenapa kamu belum mengumpulkan formulir pendaftaran pekerjaanmu? Bagaimana bisa kamu masih sempat-sempatnya buang air kecil di momen krusial seperti ini? Empire Guild mendesakmu untuk cepat, omel M.A. Long cemas. Si Chen hanya menatap mereka dengan pandangan datar tanpa beban. Melihat kelakuan santai itu dari meja kerja, Charleson membuka termos minumnya sambil mendengus angkuh. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak disiplin dan tidak teratur. Dia belum melakukan apa-apa, tapi sudah berlagak seperti orang penting. Keluhnya kesal. Charleson meminum teh panasnya dengan tatapan tajam yang merendahkan. Bahkan jika dia seorang juara, dia tetap harus melalui prosedur yang benar. Kami adalah Empire Guild kelas 1. Bawa pantatmu ke sini dan isi formulir pendaftaran ini untukku sekarang juga. Batinnya sombong, merasa martabat guild besarnya diremehkan oleh ketidakpedulian Si Chen. Aku tidak berniat bergabung dengan Empire Guild, ucap Si Chen santai di depan toilet. Kalimat itu langsung membuat Charleson menyemburkan tehnya karena syok. Teman-teman Si Chen panik setengah mati dan berteriak. Apa-apaan yang kau katakan? Sedarla. Jangan bicara omong kosong. Mendengar keributan itu, perhatian seisi aula langsung teralih. Apa yang dikatakan anak itu? Dia tidak mau bergabung dengan Empire Guild? Bisik para lulusan tak percaya. Murid-murid lain ikut heboh. Kalian dengar itu? Aksi gila apalagi yang sedang dicoba anak itu? Charleson langsung menggebrak meja dengan wajah memerah murka. Boka. Ini bukan tempat untuk main-main. Petinggi secara khusus menyiapkan posisi manajemen tingkat tinggi untukmu. Banyak orang rela mati demi posisi itu. Begitu banyak karyawan Empire Guild bekerja seumur hidup dan tidak akan pernah bisa mendekatinya. Bentaknya penuh emosi. Namun, dengan tatapan mata merahnya yang dingin dan tajam, Si Chen menyela datar, aku tidak pernah bilang ingin bergabung dengan Empire Guild. Charleson semakin geram hingga giginya bergemeletuk. Kau? Lalu untuk apa sebenarnya kau datang ke sini? Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan. Hehehe. Karl Cavendish melangkah maju dengan senyuman misterius, membelah kerumunan murid yang langsung terkejut. Itu benar-benar memberiku kesempatan yang telah lama kutunggu-tunggu. Karl mendekati Si Chen dan menawarkan opsi lain secara langsung. Si Chen, karena kau tidak ingin bergabung dengan Empire Guild, apakah kau tertarik ikut denganku ke Saint He Kingdom? Aku bisa merekomendasikanmu ke Emberflower Knights lokal. Mendengar tawaran Karl, wajah Gongting langsung menegang drastis karena terkejut. Apa? Teriak penonton di sekitar mereka histeris. Emberflower Knights. Bukankah itu Pinnacle Guild peringkat teratas global? Aku sering mendengar nama itu di berita internasional. Suasana semakin heboh saat para lulusan menjabarkan fakta mengerikan tentang guild tersebut. Hanya ada 6 Pinnacle Guild di seluruh dunia. Rumornya mereka memiliki kekuatan untuk memusnahkan sebuah negara kapan saja. Dan mereka tidak pernah merekrut anggota secara terbuka. Itu mutlak hanya melalui rekomendasi internal. Di tengah tawaran super langka yang bisa mengguncang dunia itu, Si Chen justru merogoh saku kemeja hitamnya. Dengan santai, ia mengeluarkan sebuah kartu hitam legam yang berkilau. Terima kasih.
Tapi tidak, tolak Si Chen mutlak sambil mengangkat kartu hitamnya di depan wajah Karl. Tatapan matanya lurus tanpa ragu sedikitpun saat ia menegaskan niat aslinya. Aku tidak berencana bergabung dengan guild manapun. Kedatanganku ke sini hari ini adalah untuk merekrut anggota timku sendiri. Temannya ikut terbelalak panik. Mungkinkah kau mendirikan guild MU sendiri? Mendengarnya, Charleson meremehkan dengan nada mengejek. Omong kosong macam apa yang sedang kau banggakan? Bagaimana mungkin seorang murid yang baru saja lulus bisa mendirikan guild sendiri? Charleson merebut kartu hitam dari tangan Si Chen dan tertegun membaca tulisan Black Raven Guild. Belum pernah kudengar. Pendaftaran guild hanya dibuka Mei hingga Juni tiap tahun, dan harus menyetor modal 1 juta pada saat itu. Mustahil lulusan baru bisa terdaftar tanpa rekomendasi internal dari guild lain, ketusnya. Ia terus mencaci dengan wajah gusar. Kau hanya anak bawang yang baru lulus. Tanpa koneksi dan tanpa modal, atas dasar apa kau bisa mendirikannya? Tiba-tiba, seorang staf wanita di depan komputer menyela panik. Manajer, Black Raven Guild benar-benar terdaftar secara resmi. Di layar monitor tertera jelas. Terdaftar tanggal 18 Mei 2157 dan lolos audit 18 Juni. Di bawahnya tertulis nama perwakilan hukum serta pendirinya, Si Chen. Kategori guild tersebut masih berstatus ordinary guild. Melihat bukti otentik itu, Gong Ting yang sedang duduk di kursi penonton langsung terperangah. Pikiran mereka seketika terbuka. Si Chen ternyata sudah bersiap mendirikan guild sebulan sebelum penilaian dimulai. Pantas saja dia hanya menginginkan uang hadiahnya dan sama sekali tidak peduli pada gelar juara. Karl Cavendish yang menyaksikan hal tersebut tersenyum penuh arti dalam hati. Dari awal hingga akhir, dia hanya ingin membangun guildnya sendiri, bahkan tidak pernah menganggap serius Empire Guild. Tidak, sifat acuh dan ambisiusnya ini benar-benar sangat mirip dengan wanita itu. Si Chen mengabaikan semua kepanikan orang di sekitarnya. Sembari memegang kartu hitamnya, ia berujar tenang. Sebuah guild setidaknya membutuhkan 2 anggota untuk melakukan raid di Demon Lair. Saat ini, Black Raven Guild baru memiliki diriku saja. Di hadapan tatapan syok seisi ruangan, Si Chen melangkah maju mendekati tempat duduk Gong Ting. Ia mengulurkan kartu hitam legam tersebut ke hadapan sang rival. Jadi, Gong Ting, apakah kau mau bergabung dengan Black Raven Guild milikku? Ajak Si Chen langsung pada intinya dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan. Gong Ting hanya bisa terpaku menatap kartu tersebut dengan napas tertahan akibat tawaran yang sangat tidak terduga ini.